آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنك سميع مجيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak, Ibu-ibu, para hadirin dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali dalam majlis ilmu di Mushola An-Nur di tahun 2026 ini. Baru. Mudah-mudahan majlis kita ini akan menjadikan bagian dari amal saleh kita yang memberikan pahala dan manfaat bagi sekalian, juga termasuk untuk orang tua kita, para guru-guru kita semuanya. Dan salawat salam juga marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia, yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Dan pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan apa saja yang menjadikan halangan atau hambatan seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Ini jadi bahasan yang sangat penting bagi kita sekalian, karena setiap orang tentu berkeinginan bagaimana menjadikan hidupnya ini diakhiri dengan husnul khatimah, yaitu menutup hidup kita dengan tutupan yang baik, dengan penutup yang baik. Apalagi kita ini sudah di usia senja, gitu. Walaupun kematian itu sudah tidak pandang bulu, gitu. Artinya orang yang usianya masih muda belia juga meninggal banyak, yang sudah tua meninggal juga banyak. Tetapi tadi kita perlu mempersiapkan diri bagaimana agar hidup kita ini diakhiri dengan husnul khatimah. Tetapi di sana ada beberapa hambatan ataupun halangan yang bisa jadi menghalang kita ini untuk mendapatkan husnul khatimah. Dan kemarin sudah kita bahas itu, yang adalah al-dhunub wal ma'asi al-kathirah. Jadi dosa dan perbuatan maksiat yang banyak, nah ini menyebabkan terhalangnya atau terhambatnya kita mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena bahwa dosa-dosa dan kemaksiatan itu akan menjadikan kegelapan dalam hati kita. Itu sabibu zulmatan fil qalbi. Kalau hati itu menjadi gelap itu, nanti kalau diteruskan tanpa ada upaya untuk membersihkan dengan taubat dan melakukan hal-hal yang baik, ini nanti bisa jadi sakit itu.
tanpa diobati artinya menjadi mati. Nah, hati yang mati itu ini tidak punya hasasiat, tidak punya kepekaan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diajak ngaji juga berat, disuruh membaca Al-Quran juga harus-harusan, apalagi disuruh tahajud mulai gitu, bangun di tengah malam itu di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Nah ini tentu berat sekali. Nah ini salah satu sebabnya adalah karena hati kita ini tidak bersih. Jadi kalau diumpamakan seperti sebilah pisau ataupun pedang itu banyak tayangan gitu. Jadi banyak tayangan gitu. Jadi akhirnya koper gitu. Jadi tidak bisa mempan, tidak tegas untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi kita juga berkali itu dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim qad aflaha man tazakka wa man khaba qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh beruntung, sukses itu orang yang selalu melakukan upaya untuk membersihkan hati. Dan sungguh tidak beruntung atau gagal yaitu orang-orang yang mengotori hatinya tadi. Nah, makanya ini akan menjadikan satu sebab yang menjadikan terhambatnya seseorang itu mendapatkan husnul khotimah. Dan ketika seseorang tadi bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi seseorang yang tersandra oleh setan gitu. Jadi menjadi tawan setan. Jadi menjadi budak setan. Nah, setan itu misinya memerintahkan yang tidak baik, memerintahkan kemaksiatan, dan mendorong seorang untuk melakukan dosa. Itu satu. Nah, yang kedua, hambatan kedua yaitu taklid aman, yaitu taklid buta. Jadi seseorang itu di dalam melakukan amalan ini semata-mata tidak melihat ini hujan dalil ataupun dia tidak menggunakan nurani yang sehat gitu, tetapi hanya sekedar ikut-ikutan alur-ubyuk. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang bisa menjadikan seseorang itu terhalang untuk mendapatkan husnul khotimah. Nah, makanya kita perlu ngaji ya. Kalau ngaji juga diperhatikan, didengarkan. Jadi bukan ngaji hanya sekedar kumpul ketemu dengan temannya begitu, terus kemudian nanti di dalam ngaji malah justru tidak diperhatikan, kayak malah ngobrol namanya. Nah ini tentu tidak memberikan manfaat gitu. Dan ngaji ini menjadi satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah ini tul hayat di sepanjang hidup, long life. Karena disebutkan dalam hadis talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Jadi mencari ilmu itu tugas yang dilakukan dari sejak seseorang itu ada di ayunan sampai di tiang lahat. Ini tidak ada sudah tua kok gaji namanya, nggak aneh itu. Apalagi orang masih muda kok sudah
dari pengajian yang kita ikuti itu akan mencerdaskan tadi hati kita. Jadi bagikan perangkat hati itu kalau tidak pernah cas itu kan ya akhirnya mati, tidak bisa dibuat komunikasi, tidak bisa menerima pesan dan seterusnya, karena tidak ada kehidupan di situ gitu. Jadi berita itu tadi untuk agar supaya kita mendapatkan husnul khatimah, kita mesti harus menghilangkan pantangan penggunaan badan Nabi. Yang ketiga adalah ini al-dzulmu wa ta'addi ala huquqil akharin. Jadi tindak perlakuan zalim dan merampas hak-hak orang lain. Kezaliman itu yang terbesar dalam perkataan syirik, inna dzulma la syirkun. Jadi kezaliman itu dalam pengertian yang sederhana adalah wal usyrik fi ghairi mahallihi, jadi meletakkan sesuatu tidak dalam tempatnya. Apa dalam contohnya itu biasanya aku kembali nasib batil, jadi memakan milik orang lain dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara yang batil. Karena memanfaatkan atau menggunakan hak milik orang lain itu tentunya dilakukan dengan antarodi, dari saling ridho, dan kemudian oleh para fuqaha saling ridho itu dijabarkan atau diformasikan dari ada jalan kabul. Saya beli, kemudian dia tak terima uangnya dan seterusnya. Nah, saya terima, hanya seorang wali menikahkan anaknya, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku bernama ini dan itu. Kemudian si memberi laki-laki kabul itu. Jadi ada ijab kabul itu. Jadi hubungan yang tidak melalui satu cara-cara yang syar'i, ini tentu akan menimbulkan tadi tidak halal itu. Orang asal ngambil aja namanya, tidak minta, tidak kemudian beli, dan itu namanya perbuatan zalim. Termasuk juga ini ada ihsan isyraf, jadi tidak melakukan hubungan yang baik, hubungan dengan istrinya atau istri hubungan dengan suaminya, atau hubungan dengan tetangganya, hubungan dengan saudaranya, termasuk juga hubungan dengan mertuanya. Ini banyak terjadi antara mertua dengan menantu terjadi konflik begitu. Padahal dia bisa menerima suaminya, atau dia bisa menerima istrinya, tapi dengan mertuanya tidak bisa akur. Padahal salah satu daripada tujuan pernikahan itu adalah memperbanyak saudara. Makanya orang menikah itu kan dianjurkan atau disunahkan itu ini jangan mendapatkan istri yang masih saudara dekat gitu. Itu aja begitu. Mulat itu. Iya. Dunia orang liya gitu. Ini kata orang Jawa kan begitu. Dunia orang liya ini dunia ini orang itu bela berjalan dengan lain. Maka dinikahkan Dunia Arab biasanya. Nah ini secara syar'i tidak baik. Pertama tadi tidak sesuai dengan tujuan pernikahan adalah memperbanyak saudara. Yang kedua, kalau seseorang itu punya penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan, maka ini faktor yang menjadikan sakit menjadi lebih kuat begitu. Nah ini karena begitu indahnya mengatur kita gitu. Cuma orang
terkadang tidak tahu atau tidak memahami secara baik gitu, sehingga yang tidak ini tidak patuh, tidak tunduk dengan aturan agama. Jadi kezaliman dan merampas hak orang lain. Termasuk tadi menggunakan atau memanfaatkan milik orang lain tanpa ada transaksi yang baik. Ya, kalau dalam hubungan laki-laki dan perempuan ya bentuknya bisa kalau ada kumpul kebu gitu. Ya, hubungan satu atap gitu, tapi tidak ada transaksi secara syar'i, tidak ada ijab qabul, tidak ada proses pernikahan yang baik. Nah, ini semuanya akan bisa menghambat seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Selanjutnya apa? Yaitu al-ittiba'u wa dhalal. Jadi seorang melakukan hal-hal yang barangkali mungkin bisa dikategorikan sebagai amalan yang tidak syar'i, bid'ah. Yang selanjutnya termasuk yang bisa menghalangi atau menghambat seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah itu al-hirman minal ilmi. Jadi seseorang yang terhalang dari akses ilmu gitu ya, ilmu. Ilmu nurun gitu. Ilmu adalah cahaya. Jadi ketika seseorang tidak hidup dalam proses tadi penggalian ilmu, mencari ilmu, tidak suka ilmu, maka hidupnya itu dalam kegelapan gitu. Dia tidak tahu tentang hukum agama, ya barangkali mungkin dalam hal kuliner gitu ya, apa saja yang enak di lidah itu dimakan tanpa tahu ini halal atau haram gitu. Ini karena seseorang tidak aktif mencari ilmu gitu. Di daerah tertentu kan ada itu. Jadi seperti tahu bacem gitu. Tapi asalnya darah dipleng-pleng gitu, kemudian digoreng gitu. Nah, jadi seperti tahu gitu, seperti tahu bacem gitu. Pernah lihat gitu? Itu saya pernah lihat itu di daerah Buyaran, pasar Buyaran itu kan yang dimakan mayoritas orang Islam gitu. Tapi mereka tidak sadar bahwa makan itu adalah makan haram gitu, karena itu berasal dari darah tadi. Hurrimat alaikum dima, jadi diharamkan atas sekalian darah. Tapi darah itu tadi entah bagaimana caranya dibentuk menjadi seperti tahu gitu, tahu bacem gitu, digoreng, terus makanya disepusi dengan lombok gitu, akhirnya seger gitu. Lalu itu haram gitu. Jadi seseorang yang konsumsi itu kan bisa jadi mungkin karena dia tidak tahu gitu. Nah, tidak tahunya dia kenapa ya? Karena dia tidak suka mengaji. Jadi akses ilmu itu tertutup gitu. Sehingga seseorang itu menjadi tidak tahu tentang apa hukum-hukum yang berkaitan dengan agama. Dan ini akibatnya banyak sekali ya. Ada umpamanya seseorang ini terjadi juga gitu.
calonnya. Jadi dia nikah sama ibu-ibu gitu, ibu yang tidak punya anak perempuan, hidup tinggal di situ. Mungkin ibu yang sudah tua gitu, dia tertarik dengan anaknya gitu, dan digauli sampai punya anak begitu. Nah, ini kan termasuk juga perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya hubungan yang tidak halal. Dan itu terjadi, ini saya bukan ngecam itu. Di desa saya gitu, masih kecil itu, padahal kan, ya tadi masih di lingkungan kaum muslimin. Para ulama mungkin sudah banyak juga, tapi tidak tahu itu. Dan ini sekali lagi juga pentingnya tadi dakwah tadi. Jadi setiap orang itu memang dianjurkan untuk menyeru amar ma'ruf nahi munkar, untuk dakwah Allah gitu ya. Ketika melihat satu kemungkaran dia tidak boleh diam, tapi dia harus menyampaikan, walaupun caranya harus dengan cara yang baik. Ini terjadi gitu. Nah ini bisa jadi mungkin juga itu dia tidak tahu gitu. Karena dalam hukum Islam, ketika seseorang itu menikahi seseorang perempuan itu, ini dengan mujarradul akad. Jadi ketika terjadi akad dan ijab qabul, maka anaknya itu menjadi haram gitu. Walaupun tidak tinggal di situ gitu, pokoknya anaknya sedang merantau gitu di Sumatera sana gitu, tapi sudah ada akad ijab qabul dengan ibunya. Terus kemudian anak tadi pas pulang gitu liburan rumahnya itu menjadi haram, walaupun dia tidak tinggal satu rumah gitu. Ya ini supaya tahu gimana ya ngaji gitu. Kan dalam ayat Quran, waroba'ibukum allati fi hujurikum. Dalam ayat Quran itu termasuk minal muharramat adalah roba'i, artinya anak-anak perempuan tadi yang di situ disebutkan yang tinggal di hujurikum, di kamar atau di tempat tidur kamu sekalian. Tetapi oleh para ulama ini ada bahasa. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan fi hujurikum itu bukan pembatasan. Jadi itu tidak bisa dimahur mukhalafah, artinya dibahas secara kebalikan. Berarti kalau tidak tinggal di rumah halal enggak. Karena ini hanya untuk meredaksikan atau mengungkapkan satu tradisi yang banyak ada gitu. Jadi kan banyak juga kan orang biasanya ibu-ibu kalau sudah nikah gitu punya anaknya dirawat di rumah tinggal mbahnya gitu. Walaupun dia hidup bersama mbahnya atau neneknya, tapi ketika ibunya itu sudah ada transaksi ijab qabul, maka itu menjadi minal muharramat juga. Jadi kalau dari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini pentingnya tadi belajar mencari ilmu. Karena ketika seseorang itu dalam posisi tadi al-khirman bil ilmi, jadi terhalang dari akses ilmu itu, akhirnya seseorang itu bisa tidak tahu dengan hukum agama. Walaupun hukum itu sebenarnya adalah hal yang sederhana tadi. Selanjutnya yang bisa menjadikan hambatan di dalam seseorang mendapat husnul adalah qaswatul qalb. Jadi hatinya itu kasar, keras. Jadi hati yang kasar tadi ya karena tadi tidak pernah mendengarkan ayat Al-Quran, sehingga hatinya tadi menjadi keras. Dan dalam hadis yang disebutkan, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat
salahal jasadul kullu wa idza fasadal jasadul kullu. Jadi di dalam tubuh seorang itu ada mudghah, daging kepal gitu. Kalau daging itu nanti baik, maka seluruh organ tubuhnya itu insya Allah akan jadi baik. Kalau daging tadi itu adalah tidak baik, berpenyakit namanya, maka aktivitas organ tubuh yang lain juga akan tidak baik. Ala wayaqal, yaitu hati. Makanya ada proses tazkiyatun nafas, tazkiyatun qalb, membersihkan hati, menyehatkan hati, jadi supaya hatinya tidak keras tadi. Ya, hati yang keras tadi ketika diberitahu tentang yang baik malah justru beres saja namanya, tidak hanya begitu malah akan menentang, melawan. Ini kan barusan terjadi itu di kota Medan itu. Ada seorang anak yang masih usia 12 tahun itu tega membunuh ibunya dengan pisau gitu. Ini satu musibah gitu yang patut atau seharusnya menjadi keprihatinan kita gitu. Ini sebabnya apa ya? Karena tadi seorang anak yang bangkit hatinya itu sudah sakit gitu ya. Karena setiap harinya itu dia hanya lihat HP dengan film-film atau game-game yang tidak mendidik itu, sehingga dari situlah kemudian dia belajar itu ada membunuh seseorang dengan pisau tadi, dan itu adalah dipraktekkan terhadap ibunya. Jadi ibunya yang bahkan mungkin menghapus tadi aplikasi-aplikasi game yang tidak baik tadi, akhirnya dia memberontak gitu. Dan ini juga sekaligus jadi pelajaran dari orang tua juga ketika melihat anaknya sedang melakukan satu tindakan yang tidak baik. Ini memang perlu ada edukasi, ya, perlu ada pendidikan. Tidak boleh diperlakukan dengan kasar, namanya tumeh dia anaknya atau seperti orang bikin roti gitu, tepungnya dipalel sesuai dengan keinginannya, tapi harus diperlakukan yang manusiawi, karena ya tadi supaya orang ada kesadaran. Tapi itu bermula dari tadi qasatul qalb, jadi hati yang kasar, yang keras begitu, karena tidak pernah mendengar mungkin bacaan Al-Quran, bibirnya tidak pernah basah berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping mungkin hal-hal yang lain. Jadi bahwa dari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak mempunyai husnul khotimah adalah al-inhimaqu fi syahwat. Jadi orang itu hidup dalam suasana bergelimang dalam syahwat syaitaniyah. Jadi dia hidupnya itu penuh dengan kelezatan duniawi gitu, sehingga mengorbankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makan maunya yang enak gitu, sehingga yang bikin repot itu istrinya gitu. Dia harus mencukupkan uang belanja gitu, ya akhirnya jadi mungkin harus pinjam gitu. Nah, kalau tidak pinjam kan muntil. Jadi ini bermula dari tadi al-inhimaq fi syahwat tadi. Atau dia kalau bepergian maunya bisa naik mobil gitu, bagus benar-benar dia takar begitu, padahal dia sudah tidak bekerja, sudah di PHK namanya. Ini ada juga
pernah melihat ada seseorang yang begitu tadi, dia sudah tidak kerja, gitu. Tapi kalau sedang pergi ke kampung itu dalam rangka menjaga image dia gitu, dia charter mobil gitu, padahal mobil harus charter harus berhari-hari gitu. Ya, akhirnya apa? Mungkin harta milik istrinya itu harus dijual gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak pada tempatnya tadi. Nah, kalau diteruskan ya bisa mencuri, bisa korupsi dan sebagainya. Dan banyak sekali itu. Jadi ini perlu kita waspadai supaya kita hidup memang ya yang sesuai dengan nalar kebutuhan kita. Jadi tidak setiap sesuatu yang kita inginkan bisa kita luruskan, tetapi kita meluruskan atau membelanjakan itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kalau sesuatu tidak kita butuhkan, kenapa harus kita beli gitu? Walaupun kita suka begitu. Ini ada kan dalam hidup yang serba konsumtif gitu. Setiap ada barang baru dia mesti pengennya beli gitu. Walaupun duitnya belum ada gitu, harus utang gitu. Nah ini efek dari seseorang yang hidup dalam suasana ingin tadi bersyarat ya, ingin ada saus bahwa menawarkan barang apa begitu yang sebenarnya belum dari kemampuannya begitu. Ada dia sudah punya tapi mungkin yang merek lama begitu. Dibeli juga begitu. Nah ini akan bisa menyebabkan seseorang itu tidak memperoleh husnul khatimah tadi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, selanjutnya hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang tidak memperoleh husnul khatimah adalah ada musuhbah as-salihah. Jadi seseorang itu dalam membangun ini komunitas itu komunitas yang tidak baik. Jadi kalau ada kumpul-kumpul orang baik itu saling ngaji-ngaji nggak suka gitu. Tapi kalau ada kumpul-kumpul orang yang tidak baik, judi, minum dan seterusnya, dia paling paling siap gitu. Ini akan menyebabkan tadi menghalangi seorang untuk mendapatkan husnul khatimah. Nah, dunia itu memang penuh dengan itu, ada komunitas yang baik, ada komunitas yang tidak baik. Nah, kita mesti harus memilih gitu. Dalam firman Allah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian. Dan ada perintah lagi wa kunu ma'as-shadiqin. Dan jadilah kamu sekalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Karena dari pertemanan dan pergaulan itu pengaruh sangat dahsyat gitu. Ya. Istilahnya itu kan orang kalau bergaul dengan tukang jual minyak ya dia akan berbau harum gitu. Tapi kalau dia itu bergaulnya dengan seseorang yang pandai gitu, dia akan kepanasan gitu, akan itu logis gitu. Kalau dia sukanya beriman bergaul dengan orang-orang yang jual sate, dia akan berbau sate gitu. Jadi oleh karena itu kita mesti harus selektif gitu dalam bergaul. Walaupun kita tidak juga bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik, asal itu memang dalam
misi yaitu tadi berdakwah, jadi mengajak mereka itu untuk berjalan yang benar. Ke dalam sebuah ungkapan Khalidin Nas, jadi bercampurlah kamu dengan orang-orang, tapi jangan terpengaruh. Itu asiru atau asiru. Jadi berilah pengaruh yang baik, tapi jangan terpengaruh. Dalam hadis yang lain disebutkan la yakun ahadukum imma'atan. Jadi janganlah satu di antara kalian itu menjadi orang yang imma'ah. Imma'ah itu artinya ikut arus gitu. Jadi kalau arusnya itu baik ya dia baik. Kalau arusnya buruk dia juga. Jadi imma'ah itu dari kata inni ma'aka. Sesungguhnya aku bersama kamu tanpa reserve. Nah di sini namanya tadi apa sohbah as-salih. Jadi bersahabat dengan orang yang baik. Kalau kita memilih rumah untuk kita tinggali, kan termasuk faktor yang sangat tadi memilih milieu albi, karena lingkungan yang baik ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Rumahnya indah, kayak Prancis namanya begitu. Lingkungan itu lingkungan Bromo Corak, lingkungan Pak Simi. Nah, ini tentu akan menjadi tidak baik kepada anak-anak kita begitu. Tapi kalau lingkungan kauman ya, yaitu kaum orang beriman begitu, ya insya Allah dia akan berdampak positif. Jadi makanya ini sohbah salihah itu ketika itu tidak kita lakukan, itu bisa menghambat kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Selanjutnya yang menjadikan hambatan seseorang untuk mendapatkan husnul khatimah adalah yaitu ada dzikrul maut, yaitu dia tidak pernah ingat mati. Dalam sebuah ungkapan itu kata bil mauti wajib. Jadi cukup dengan kematian itu menjadi satu hal yang memberikan peringatan kepada kita sekalian. Jadi mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang-orang yang senantiasa ingat mati gitu, ingat kematian, dan kematian itu bisa datang kapan saja, tidak pandang dulu. Oleh karena itu kita perlu harus mempersiapkan perbekalan gitu. Nah, perbekalan itu kan bisa disesuaikan dengan ini masa kebutuhan kita. Kalau orang mau piknik, melakukan perjalanan ke kota lain, keluar kota, kan ini persediakan disesuaikan dengan masa dia ada di sana. Kalau dia di sana selama seminggu, sepekan, ya persiapannya mungkin lain. Kalau dia nanti di sana hanya cuma 3 hari, gitu. Nah, kehidupan seorang di alam akhir itu kan abadi, yaitu selama-lamanya, gitu. Nah, oleh karena itu persiapan kita untuk menuju kepada kehidupan yang langgeng itu tentu harus lebih banyak. Ya, persiapan amal kita, amal soleh kita, dan ini harus kita ingat betul supaya kita bisa memperoleh atau menggapai husnul khatimah yang sangat penting bagi kehidupan kita sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kaitan dengan ini, dan sekali lagi kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita kali bisa kita amalkan. Nah, kita sebarluaskan juga kepada kanan kiri kita sehingga menjadi amal soleh kita juga, dan tentu kita berharap sekali mudah-mudahan kehidupan kita ini akan berakhir dengan husnul khatimah. Untuk ini menjadi harapan kita semuanya, dan dengan
hidup kita berhusnul khatimah, insya Allah akan mendapatkan jazak balasan dari Allah yang sesuai, itu al-jannah, yaitu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.